Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Reski Amelia, program studi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di salah satu perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Bone. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tugas yang diberikan oleh salah satu dosen pengajar saya, yaitu Bapak Dr. Syafarudin SAG MSI, selaku dosen pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Adapun tugas tersebut, kami disuruh untuk membuat video tentang 1 ledakan ekonomi dari 10 ledakan ekonomi dan kehidupan yang terjadi akibat COVID-19 yang telah dijelaskan oleh Bapak Prof. Renal Kasali dalam channel YouTube-nya. Nah, adapun 10 ledakan ekonomi tersebut yaitu yang pertama ada kreativitas, yang kedua ada sweet home, yang ketiga ada wisata luar ruang, yang keempat ada pembuat konten, yang kelima kolaborasi dengan teknologi, yang keenam ada artificial intelligence, yang ketujuh ada artificial living, yang kedelapan useless generation, yang kesembilan pendidikan non-degree, yang kesepuluh open science. Nah, selain 10 ledakan ekonomi tersebut, juga terdapat 2 ledakan lainnya, di mana ada ledakan investor baru dan ledakan Great Resignation. Nah, dari 10 dan 2 ledakan lainnya, yang saya pilih untuk video kali ini yaitu ledakan pembuat konten atau biasa disebut dengan content creator. Selama pandemi, pola kehidupan dan ekonomi masyarakat berubah cukup drastis. Banyak hal yang menjadi imbas dari pandemi COVID-19 ini yang melanda Indonesia sejak Maret pada tahun 2020. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah pengangguran dan PHK. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan jumlah pengangguran tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Dari situasi seperti ini, menjadi content creator bisa menjadi profesi alternatif bagi masyarakat. Mengapa? Karena masyarakat urban kini mengandalkan informasi digital di setiap kehidupan mereka. Kondisi demikian membuat perusahaan-perusahaan besar hingga UMKM harus beradaptasi agar mampu bertahan hidup. Nah, adapun salah satu langkah adaptasinya adalah dengan mempromosikan produk mereka secara digital. Nah, dari sini mereka mencari konten kreator yang dapat membantu untuk menumbuhkan usaha mereka atau melalui endorsement. Nah, endorsement ini melalui konten kreator juga dianggap efektif untuk mempersuasi audiens, dan endorsement adalah salah satu banyaknya peluang bagi seorang konten kreator untuk mendapatkan penghasilan. Keresahan terhadap pandemi COVID-19 ini tentu menjadi masalah bagi masyarakat, sehingga cara terbaik adalah mempraktikkan jarak sosial. Namun, pandemi ini bukan menjadi alasan untuk tidak aktif bagi seorang pembuat konten kreator.
ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membuat waktu luang menjadi lebih produktif. Seperti para pembuat konten audiovisual ini berkarya untuk agar bisa lebih kreatif daripada sebelumnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah dengan harus mempertimbangkan untuk memperkuat keterampilan kita dan mempelajari keterampilan baru apapun keahliannya, walaupun caranya ini berbeda-beda, sehingga kita dapat lebih efektif dengan menonton lebih banyak tips dan trik tutorial seperti fotografi, desain grafis, maupun videografi. Ini juga merupakan waktu yang tepat untuk mengeksplorasi keahlian kita untuk mencari tahu apa skill kita, seperti sedang mencoba bermain gitar atau bermain piano, atau mencari tahu apa yang kita mampu atau bakat dari dalam diri kita. Sebenarnya ada waktu yang lebih baik lagi untuk mencoba membuat lebih banyak konten di media sosial. Nah, seperti para Instagramer, YouTuber, maupun filmmaker yang meluangkan waktunya untuk berbagi tutorial yang diinginkan, untuk melihat proses, melihat apa yang mampu kita lakukan, dan orang-orang apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kita harus menunjukkan kepada mereka apa yang dapat mereka lakukan untuk menginspirasi mereka untuk membuat lebih banyak konten. Konten kreator sendiri merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan untuk menciptakan konten-konten yang menarik dan kreatif di dalam platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Sedikit juga konten kreator dapat membantu mempromosikan produk atau jasa tertentu dalam bentuk endorsement. Produk atau jasa memang membutuhkan promosi untuk memperkenalkan produk dan jasa yang ditawarkan pada masyarakat luas. Nah, dikarenakan pandemi COVID-19 ini, promo tidak banyak terdapat dalam brosur ataupun spanduk yang terdapat di jalan misalnya, melainkan promosinya dilakukan oleh seorang yang namanya konten kreator. Endorsement melalui konten kreator ini dinilai lebih efektif untuk menarik perhatian audiens dan penonton yang tertarik dengan isi kontennya tersebut. Ini sekaligus membantu para pedagang dan pengusaha dalam strategi penjualannya sehingga dapat memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan untuk keduanya. Kenapa? Karena konten kreator ini mendapatkan uang dari hasil endorsement yang didapat dari para pedagang yang ingin menjual produknya, dan pedagang ini juga mendapatkan konsumen dari hasil promosinya pada konten kreator tersebut. Konten kreator juga menyajikan konten-konten yang menarik yang tersedia di berbagai platform media sosial. Banyak sekali tema-tema yang diberikan oleh konten kreator, mulai dari konten memasak, make up, melukis, menyanyi, menari, review game, review handphone, makan besar atau mukbang, horor, daily vlog, dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagaimana kaum muda ini tiba-tiba beralih belajar menjadi konten kreator? Nah, karena sekarang sebagian besar anak muda itu menghendaki untuk menjadi konten kreator atau mereka kemudian membuat konten apa saja.
konten yang dibuat ini juga beraneka ragam, apakah itu dalam bentuk prank, menyajikan ilmu pengetahuan, menjelaskan sesuatu, memberikan tips atau cara-cara baru yang sekiranya dapat bermanfaat bagi publik. Dari sekedar menghibur, kemudian bisa menggunakannya dalam gerakan Law in Yourself. Menurut penelusuran melalui Google, kalimat cara untuk menjadi YouTubers pemula telah menjadi trending kedua pada tahun 2020. Ini semasa pandemi. Selain itu juga terdapat sekitar 600 kanal di Indonesia yang telah memiliki lebih dari 1 juta subscriber. Kemudian penelusuran kata podcast meningkat 105%. Kanal YouTube dengan 10.000 subscriber telah meningkat dari hanya 2 kanal pada tahun 2019 menjadi 19 kanal pada tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, tadinya hanya ada Ria Ricis dan Atta Halilintar yang menjadi populer dan menjadi seleb di dunia maya. Namun kini karena telah bertambah menjadi 19 kanal, muncul nama-nama yang begitu populer seperti podcast dari Deddy Corbuzier, Kerajinan 5 Menit, kemudian Rose Diamond yaitu kanal main game. Kemudian penelusuran mengenai kata baking, kue dan cookies meningkat menjadi 100%. Pendaftaran konten kreator menurut Sociabus, sebuah marketplace untuk para influencer, telah naik 3 kali lipat. Adapun top 5 kategori konten yang diketahui beredar saat ini adalah konten yang terkait dengan lifestyle, fashion and beauty, health, travel, food and drink, dan menjadi top pencarian di sosial media. Nah, setelah ditelusuri siapa mereka, yang lebih dari 51% pembuat konten adalah generasi Z. Kemudian sekitar 45,9% adalah generasi milenial. Di Indonesia, lebih dari 80% pengguna internet menghabiskan waktunya untuk menonton video Instagram, dan Instagram Story selama pandemi telah meningkat 6 kali lipat. Jumlah hashtag juga meningkat 21%. Social media engagement juga meningkat 61% pada awal pandemi. Dan ternyata pendatang yang mengejutkan adalah TikTok. Pengguna TikTok jauh meningkat 20% di tahun 2020, dan rata-rata pengguna TikTok telah menonton video sebanyak 100 video dan membuka TikTok sebanyak 5 kali dalam sehari. Kemudian yang menarik adalah konten edukasi seperti hashtag sama-sama belajar sudah ditonton lebih dari 76,8 miliar. Data lain dari YouTube juga menemukan bahwa 93,8% dari 170 juta internet user di Indonesia merupakan pengguna YouTube. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.